dapat Brio, terus qualified-nya bagaimana, random tuh berlaku bagaimana, teknis-teknisnya bagaimana, nanti saya jelaskan secara detail pakai papan ya. Oke, sebentar. Nah, ini aja nih. Teman-teman, saat ini Camp Reseller sudah sewa kantor 2 tahun. Sengaja saya ambil 2 tahun karena saya sudah bisa membaca, Pak, pertumbuhan ke depan itu akan seperti apa. Jadi, di tahun depan target saya itu, sebentar ya, saya ambil spidol dulu. Oke. Di tahun depan target saya itu kita beli kantor sendiri di Jogja dengan nuansa yang tidak layak, tidak seperti kantor pada umumnya. Jadi ada lahan, di mana lahan luas itu kita bangun kayak kafe terbuka, ada ruangan-ruangan untuk teman-teman di luar kota nginep, kemudian ada CS-nya di ruangan tertentu. Jadi kita sudah pikirkan semua, dan di belakang saya tempatkan orang-orang yang ahli di bidang itu untuk kenyamanan, pertumbuhan Camp Reseller jauh lebih besar. Nah, sekarang kita mulai di 150.000 ini, gimana sih konsepnya kok bisa serame ini gitu. Nah, teman-teman harus tahu dulu, 150.000, saya bicara alokasi dulu, kita bedah sistemnya. Ini kan dapat barang nih ya, 3 item, ada parfum, ada arloji, kemudian ada kopi. Oke. Nah, 50.000 kita alokasikan untuk pembonosan. Nah, kan berputar-putar di situ aja nih. Nah, kemudian ada sisa 100.000. 100.000 ini ada yang namanya HPP produk, ya toh? HPP produk ini secara keseluruhan ini di 60.000. Kok bisa Mas Bahdi dapat 3 produk semurah itu? Karena saya langsung ke pabrik, Pak, Bu, atau ke akarnya. Jadi saya memotong mata rantai di sini nih. Ada distributor, supplier, agen, toko, segala macam. Saya pangkas, pabrik langsung ke sini. Tentunya kalau mau harga yang murah dengan memangkas mata rantai ini, kita bicara kuantiti, Pak, di sini, Pak, atau jumlah besar atau partai besar. Sehingga modalnya juga besar. Paham ya? Kalau kita berhitung dari kopi saja, anggaplah kopi di angka 14.000. Kali 40.000 aja itu udah berapa, Pak? Itu udah mendekati 1 M ya, belum lagi arlojinya, belum lagi parfumnya, dan lain-lain. Nah, sisa 40.000. 40.000 ini kemana, Pak Bardi? Ada yang namanya stokis, 7.500. Ada yang namanya operasional, 5.000. Ada yang namanya charity sosial, 5.000. Jadi kalau ada yatim piatu, yayasan apa segala macam sosial, boleh ajukan ke kita, Pak. Jadi ini CSR-nya lah, kalau saya bilang ya. Kemudian ada yang namanya IT-nya 5.000. Lain-lain, pokoknya ketemunya, Pak. Sisa ke kantor ini kurang lebih sekitar 12.000. Ini murni kita dagang. Nah, jadi mau Anda tembak seperti apapun jumlah mau di sniper dengan modal besar pun, di sini Pak payout-nya di 50.000. Jadi tidak akan pernah jebol. Karena 50.000 itu tidak akan pernah mengganggu yang ini, Pak. 100 sama 60.000. Ketemu kali. Tolong di-mute dulu ya yang ini ya. Pak pegang aja. Masuk ya? Oke, paham di sini ya. Alokasi 50.000 ini kan masuk ke yang komisi, Pak. Contoh, ketika Anda nih, si X ngajak si A, kan masuk tuh 50.000, ya toh? Ngajak si B, masuk 50.000. Ngajak si C, masuk 50.000, ya toh? Nah, upgrade Anda kan 100.000, Pak. Di saat terkumpul 150.000, itu kan upgrade-nya 100.000. Dari mana 100.000, Pak Bardi? Ya komisi Anda, komisi si X ini. Jadi, nilai upgrade yang 100.000, kemudian ada upgrade-nya 400.000, upgrade berikutnya 3,8 juta, kemudian ada 47 juta terakhir di level mau masuk ke distributor. Itu semua dari komisi panjenengan, Bapak Ibu. Sehingga semua bermuara ke yang 50.000 tanpa mengganggu yang 100.000, di mana 100.000 ini sudah ada potnya gitu. HPP produk, stokis, ada founder 2.000, ada charity sosial, dan lain-lain. Ketemunya ke perusahaan segini.
Nah, itu pun perusahaan segini, Pak, masih ada biaya kantor, admin, yang packing, segala macam. Jadi, murni ini bisnis, saya bilang. Kalau Anda bisa membaca dari HPP perusahaan, Pak, kemudian Anda bisa membaca sistem marketing plan-nya, kemudian bisa Anda lihat bahwa perusahaan ini sudah berizin, maka bisa dipastikan, Pak, Anda akan bisa menjadikan CR ini sebagai ladang sebuah bisnis yang jangka panjang, tergantung Anda ini mau memahami apa tidak di lapangan. Karena masih ada segelintir orang yang menganggap bisnis CR ini receh, Pak. Hanya modal 150.000 paling sebentar lagi nggak jalan, paling kebentur waktu mereka nggak berduit. Saya pastikan teman-teman di bulan depan itu akan ada banyak jebol brionya. Karena secara data dan perhitungannya itu di tanggal 5, tanggal 10 ini saya sudah keluarkan beberapa brio. Nah, keren kan? Padahal modalnya berapa? 150.000. Dapat apa Bapak Ibu? Parfum, arloji, kopi. Nah, ini barang yang bisa dipakai sehari-hari, Pak. Anda bawa parfumnya, Anda semprot tetangganya, wangi kan? Tanya, apa tuh? CR, ya kan? Sambil geleng-geleng gini, Pak. Oh, arlojinya menggilap, ya kan? Yang gini-gini, tuh. Jadi ada wujud barang, Pak. Bukan produk herbal, obat kuat yang Anda minum nggak kuat-kuat, ya kan? Ada juga yang namanya obat-obat yang lain itu, eh, sampai expired, nggak diminting produknya. Tapi kalau yang dipakai, ya kan, arlojinya eman-eman kalau nggak dipakai. Jadi sebenarnya masalah di lapangan itu sudah clear. Teman-teman kalau mau prospek orang lain itu sudah clear, Pak. Jadi problem di lapangan itu sudah nyaris tidak ada gitu. Tinggal teman-teman bicara strateginya. Oke, sekarang saya akan jelaskan dari awal. Ini udah paham ya alokasinya. Nah, ini ada rumus yang teman-teman harus tahu dari awal. Jadi jangan sampai salah perhitungan. Ada rumus upgrade yang pertama itu 100.000. Oke, silakan sembari dicatat, nggak jadi masalah, santai aja. Nah, ada yang kedua 400.000. Ada yang ketiga itu di 3.800.000. Oke. Yang ketiga, yang keempat ada 47 juta. Ini rumus upgrade ya, nggak bisa dirubah. Kita tentukan dari awal ini. Nah, faktor pengkaliannya ini kali 9. Yang 400 kali 27. Yang 3,8 kali 81. Yang 47 faktor kalinya itu 243. Nah, yang saya lingkari ini itu adalah yang qualified ya. Kemudian yang ini adalah upgrade. Jadi faktor kalinya adalah upgrade kali qualified, bukan nilai upgrade kali membernya, Pak. Contoh 100.000 kali 9 member, nggak ketemu perhitungannya. Jadi 100.000-nya itu kali upgrade. Jumlah upgrade-nya di sini berapa orang yang akan 9 orang. Tentunya 9 orang ini yang sudah qualified di level tersebut sehingga punya kewajiban upgrade 100.000. Nih langsung ke sini nih. Dan Lukman ini diperhatikan ya, Dan Lukman. Jadi jangan sampai salah edukasi di lapangan ya. Ini contoh Anda. Oke. Kemudian langkah pertama kan ini masih registrasi free kan. Nanti Anda beli voucher PIN ke stokis atau supplier ya. Kemudian uang Anda ini 150.000 dikirimnya ke stokis, Pak, bukan ke kantor CR. Oke, ditransfer. Nah, stokis ini akan ngirim voucher atau PIN ke akun panjenengan semua. Oke. Nah, ketika dikirim, jenengan klik aktivasi, muncul uang virtual, Pak, di akun jenengan, 150.000. Kenapa virtual, Pak Bardi? Karena duit jenengan sudah ditransfer ke stokis atau supplier. Oke, masuk ya. Nah, berikutnya, nanti akan ada perintah, Pak. Perintah 100.000 kirim ke perusahaan. Virtualnya. Kok ke perusahaan Mas Bardi tadi untuk beli barang, HPP 60.000 dan lain-lain lah ya. Dan lain-lain. Nah, sisa 50.000 kan ini ditransfer ke sponsornya. Ada perintah nanti. Tinggal klik aja siapa sponsornya di atas. Nah, ketika diaktifasi Anda akan memiliki yang namanya link referral. Link referral. Kirim link referralnya ke si A. Nah, si A nanti akan melakukan hal yang sama seperti panjenengan di awal. Nah, Bapak Ibu, ketika sudah diaktifasi, jangan lupa ini ada yang namanya kolom klaim produk.
Klaim produk ini langsung Pak, di hari itu juga panjenengan bisa klaim produknya. Produk apa Pak Bardi? Nah, sementara kita hanya bisa mengeluarkan 3 produk tersebut. Dan di-mix Pak, dicampur. Yang pertama ada parfum, kopi, arloji. Nah, ini diklik nih. Diklik, ketika diklik, nanti sistem website itu meminta alamat tujuan panjenengan semua. Saran saya jangan alamat sesuai KTP ya, karena bisa jadi KTP-nya di Surabaya, tinggalnya di Mojokerto gitu, atau di Blitar dan lain-lain. Jadi di sini minta alamat tujuan pengiriman barang. Nah, ketika ini ditulis sama teman-teman, muncul yang namanya biayanya, Pak. Biaya ongkirnya berapa ke alamat tujuan tersebut. RP berapa. Nah, habis itu muncul estimasinya berapa lama nyampenya, Pak. Estimasi. Berapa lama nyampenya. Habis itu dikirim ke rumah panjenengan semua. Oke. Nah, jadi nyampe rumah barang dibayar ongkirnya. Jadi COD ongkir. Barang COD, kenapa COD beban ongkirnya itu kok dikasih ke kita Pak user? Sekali lagi, dari alokasi 150.000 itu perusahaan sisa 12.000 Pak. Ini belum gaji karyawan, yang packing, ya CS segala macam. Kalau dibebani ke kita ongkirnya ini Pak, kalau panjenengan tinggal di Papua, scam perusahaannya, gitu ya, paham ya? Nah, gimana Mas Bardi kalau mau menghemat ongkir? Gampang. Kalau Anda stokis di sini, nggak apa-apa kan ada 50 tuh, minimal 50 pin stokis kan? Minta dikirim aja semua ke sini Pak, ke satu tujuan. Tinggal panjenengan distribusikan ke semua timnya. Jadi fleksibel. Camp reseller itu tidak ada peraturan yang angker, Pak. Semua fleksibel tergantung kebutuhan teman-teman di lapangan bagaimana. Karena kami paham banyak orang-orang yang di luar Jawa ini kayak kemarin di Flores, Pak Bardi kalau di Flores itu semua mitra harus klik per satu-satu, berat Pak di ongkirnya. Bahkan ongkirnya itu hampir setara dengan nilai joinnya mereka bilang. Karena 1 kilo kan Pak ketemunya. Oke, maunya bagaimana? Gimana kalau misal dikirim ke satu stokis semua barangnya? Oh, boleh. Artinya gini, semua voucher itu harus diklaim dengan tujuan yang satu, Pak. Tujuan satu aja, alamat tujuannya. Kenapa begitu? Karena nanti IT membaca kalau vouchernya itu sudah diklaim, dia tidak bisa diklaim kedua kali, Pak. Ibaratnya kayak kita beli pulsa voucher, digosok, kemudian diaktifkan, itu kan nggak bisa diaktifkan lagi, Pak. Jadi modelnya kayak begitu nanti ya. Oke, teman-teman paham, Dan Lukman ya? Secara teknis ya. Lanjut. Oke, siap. Nah, artinya kalau ada teman-teman yang nanya, Pak Bardi, kenapa sih barang nggak dibeli lebih awal? Dikirim lebih awal? Kan saya sudah bayar nih stokis. Saya sampaikan dari sekarang, kalau dikirim lebih awal, nanti tidak teratur Bapak Ibu. Karena kan masanya besar ini. Jadi kenapa dibikin satu pintu? Kalau produk parfum itu nyampe ke rumah pecah, jangan komplain ke stokis. Atau jangan komplain ke yang mengajak panjenengan, tapi komplainnya ada ke kantor gitu. Nanti ada CS di sini nih. Khusus CS-nya CR gitu Pak. Ditinggal di ini aja, konfirmasi bahwa parfum saya pecah di foto, nanti diganti oleh kantor. Jadi kita bikin satu pintu supaya stokis juga tidak habis waktunya untuk ngurusin produk, Pak. Biarlah stokis ini selain ada margin 7.500 dari seluruh tim yang dia beli ke dia atau cross-lane, itu nanti stokis juga punya kesempatan yang sama membangun jaringannya, Pak. Jadi biar fokus semua gitu. Nah, perlu diketahui stokis ini bisa jual ke semua mitra, Pak. Meskipun dia cross-lane. Contoh, Anda bangun 3 jalur ini ya. Tiba-tiba ada jalur lain sebelah karena kenal panjenengan, tiba-tiba mau beli ke jenengan nih. Karena mungkin yang di atasnya itu tidur karena malam. Boleh, itu nggak jadi masalah, bisa. Yang nggak bisa itu dari bawah ngirim ke atas, yang satu jalur ya. Contoh gini. Nah, dari downline ini ke atas nggak bisa. Nah, jadi teman-teman yang sudah punya jaringan banyak, pastikan ada stokis ya di jalurnya itu. Jangan sampai nanti minta stokis ke bawah, itu nggak bisa. Oke, paham ya Dan? Teknisnya di sini ya. Saya lanjut dulu. Kena hapus di pojok ya. Rumusnya. 100, 400, 800, 3,8, kemudian 47 juta. Faktor pengkaliannya 9, ini 27, ini 81, ini
Sorry, betul kan nih? 400. Oh, ini nggak ada nih, sorry. Ini 81, kemudian ini 243. Ini rumus ya. Nah, sekarang ke cara awal, langkah dasar. Gimana sih cara kita menjalankan camp reseller dengan simple? Jadi jangan terlalu dianalisa Bapak Ibu, karena rumus ini sudah fix di IT-nya, jadi di codingnya sudah fix. Dan ini rumus itu bisa dihitung kalau mau berhitung. Tapi jangan sampai berhitung terlalu dalam, karena nanti jenengan nggak masuk-masuk. Jadi terlalu habis energi di situ. Nah, langkah pertama ini nih, shred, ini Anda. Anda ini satu ID ya Pak ya. Satu ID modalnya 150.000. Oke, udah cukup segini aja. Ngajak si A, ngajak si B, ngajak si C. Berarti kan masuk ya, komisinya panjenengan di sini itu 150.000. Oke. Nah, teman-teman, penekanan saya di awal, pastikan si A ini paham. Kemudian mau ikut program camp reseller. Begitu juga dengan si B, dia harus paham. Jangan mencari orang lain dulu, Pak, sebelum si B ini paham. Dan mereka juga berkenan untuk mengikuti program ini, termasuk si C. Nah, akhirnya ketika panjenengan semua berhasil rekrut A, B, C, nanti sistem meminta, Pak, untuk upgrade 100.000. Nah, ini tidak bisa diambil, karena ini kita hidden. Kenapa di hidden, Pak Bardi? Supaya tidak terjadi hit and run. Karena bisa jadi Anda berhenti di sini, Pak. 150.000 dapat parfum Arloji kopi, komisi 150.000, udah berhenti hancur sistem ini, Pak. Nggak akan berjalan. Nah, dari 150.000, 100.000-nya itu ada perintah upgrade ke atas, Pak. Muncul namanya nanti. Kemudian sisa 50.000. 50.000 ini langsung cair ke rekening. Cuman karena kita menggunakan payroll, minimal 100.000, Pak, ditransfer ke rekeningnya. Nah, jadi nanti yang 50.000 dia disimpan dulu, dijadikan satu ke komisi berikutnya. Sekali lagi teman-teman, saya tekankan bahwa lebih baik Anda 3 jam sama si A, 3 jam sama si B, 3 jam sama si C, atau 1 hari sama si A, 1 hari sama si B, 1 hari sama si C, dengan fokus tujuan mereka paham, Pak. Oke ya, daripada Anda 1 hari cari orang baru yang sebanyak mungkin, melebar kemana-mana, pada akhirnya si A, B ini tidak paham dan bagaimana cara melangkahnya bingung. Nah, karena ketika A, B, C ini paham apa yang harus dilakukan, maka si A ini akan melahirkan A1, Pak. Nah, ini A2. Ini A3. Begitu juga dengan B, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Berarti di level berikutnya ada 9 orang, di mana 9 orang ini dihasilkan dari masing-masing si A, 3, B, 3, C3. Nah, teman-teman, dari awal saya selalu bilang, mainnya satu saja, 150.000. Jangan banyak-banyak. Nanti saya akan sampaikan apa kelemahannya, apa kelebihannya. Oke? Nah, ketika pondasi yang Anda bangun sudah seperti ini, 39, ini yang dibilang 139, ini adalah pola kerja Bapak Ibu. Ini adalah pola kerja. Ketika demikian, sampaikan ke sponsornya. Lapor plan, saya sudah selesai pola kerjanya. Saya sudah qualified pola kerjanya. Yaitu 139. Oke. Nah, kapan akun Anda ini akan qualified, Bapak Ibu? Ketika si A ini lapor juga ke Anda. Kalau Anda tadi kan yang lapor, jadi ini kan Anda yang lapor. Kemudian berikutnya ketika A ini lapor ke panjenengan, B lapor ke panjenengan, C lapor ke panjenengan dengan formasi seperti ini, berarti kan di bawahnya si A ini, A1 kan muncul 3, Pak. Ya toh? A1, A2-nya muncul 3, A3-nya muncul 3. Begini. Termasuk DB muncul 3.
B2-nya muncul 3, B3 muncul 3, masing-masing 3. Berarti di garis paling bawah itu ada 27. Nah, di saat 27, ini Anda sudah qualified. Nah, apa yang terjadi ketika Anda qualified? Nanti, yang jelas ketika masing-masing 9 ini menyelesaikan kewajibannya 3 yang disponsori, terjadi pertumbuhan 27 garis paling bawah, dan ini harus metrik, bonus yang Anda terima adalah 900.000. Nah, dari mana Pak Bardi 900.000? Dari ini Pak. A kan ngajak A1-nya ini kan ngajak orang pertama, orang kedua, orang ketiga kan dapat 150.000. Ada perintah dia 100.000-nya ke si panjenengan. Nah, ini masuk juga nih 100.000. Kapan Pak Bardi bonus 900.000 ini akan dicairkan? 1 kali 24 jam Pak. Contoh di hari ini ada masuk 4 nih. 1, 2, 3, 4. Kan 400 tuh. Ya udah masuk 400.000, cuman dibagi 2 Pak ini. 50%, yakni 200.000, itu disimpan untuk anggaran upgrade. Kemudian 50%-nya lagi langsung dicairkan ke rekening. 200.000 ya berarti ya. Oke, ini langsung cair. Kapan simpanan saya Pak Bardi sampai kapan? Sampai nilai upgrade-nya terkumpul. Berapa? 400.000. Berarti nanti ketika sudah terkumpul 400.000, maka seluruhnya dalam bentuk komisi 100%. Nah, karena di sini 500.000, kita tulis 500.000. Nah, di awal kan ada barusan tuh, yang ini nih. Ini kan belum cair, Pak, karena minimal payroll-nya kan 100.000. Jadi 1 ke sini. Nah, berarti komisi panjenengan yang ditransfer di level qualified ini adalah 550.000. Saya sampaikan di awal, 550.000 ini dipotong, Pak. 5% pajak sama admin. Kenapa begitu, Pak Bardi? Karena kita harus ikuti peraturannya di atas. Kalau enggak, Pak, kita disembelih tengah jalan sama mereka. Nah, kemudian, karena kita sudah lolos APLI, upgrade ini harus ada akad barang ternyata, Pak. Akad barangnya itu jelas gitu. Kalau upgrade tidak ada akadnya, maka kita akan dijegal tengah jalan. Nah, kenapa kemarin kita sudah di-approval sama APLI? Karena di sini, di saat komisi ini, Anda terima 550.000, kita tahan 50.000-nya, diberikan dalam bentuk voucher. Nah, voucher ini nanti wajib beli produk UMKM. Jadi di luar paket ini, Pak, di luar arloji, kopi, ada nanti katalog khusus. Nah, siapa yang boleh memasukkan UMKM ini? Silahkan. Teman-teman semua, tapi minimal yang mereka sudah masuk di komisi reseller yang 10.800.000 itu nanti berhak mengajukan UMKM-nya di katalog. Jadi bayangkan Bapak Ibu, 50.000 kali berapa ratus ribu orang nanti yang akan beli produk UMKM kita di berbagai daerah. Jadi memang saya di awal membangun camp reseller ini tujuannya ke sana, Pak. Contoh salah satunya kopi ini. Kopi ini adalah brand Lombok, Pak. Brand Lombok, kopi lokal, di mana beliau ini seorang pengusaha yang kesusahan menjual kopinya. Di saat kita tanda tangan kontrak untuk dijadikan salah satu produk camp reseller, dalam hitungan nggak sampai 20 hari, hampir 40 Pak, yang sudah kita pesan dari Lombok. Artinya orang Lombok bangga, Pak. Kenapa Lombok kenceng? Karena kopi Lombok, kopi daerah Lombok Rinjani ini sudah nasional. Nah, tinggal nanti dari daerah mana segala macam. Berapa modalnya Bapak Ibu? 150.000 tidak akan buat Anda bangkrut. Mainnya satu saja. Tapi kita lihat apa yang terjadi ketika Anda qualified, Pak. Di posisi 27 paling bawah. Kerja keraslah Anda sampai sini, maka Anda akan menikmati yang namanya sistem random. Sistem di mana saya bilang adalah perpaduan antara BO dan finansial. Bebas finansial. Jadi gini, perpaduan antara freedom finansial sama BO di sini, Pak. Setelah random. Oke, saya jelaskan berikutnya. Sebentar ya. Saya ada pesan yang perlu dibalas sebentar aja. Santai dulu.